Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga al-akh Ustadz Syamsul Ma'arif hafizahullah ta'ala, semoga Allah melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Dan tentunya kita juga berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz Syamsul Ma'arif. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu bersama majelis taklim Manarul Ilmi. Semoga langkah kaki kita, perjalanan kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya di surat Yasin, surat yang ke-36, ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin." Yang menarik dari ayat ini ketika Allah berfirman wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, yang artinya dan kami menulis, kami mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan firman Allah, Allah mencatat bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya semasa hidup di dunia untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya melangkahkan kaki ke masjid,
melangkahkan kaki untuk thalabul ilmi seperti yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini, melangkahkan kaki untuk silaturahim, dan semua bentuk langkah kaki kita selama kita hidup di dunia ini yang kita tujukan ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mengoptimalkan ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang, yaitu waktu yang diyakini, maksudnya ajal. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini seperti biasa kajian kita di Kamis pekan ketiga melanjutkan materi bulan yang lalu. Kita masih berbicara seputar mafatihur rizq, kunci-kunci rizki. Saya sudah menyampaikan tentang konsep Islam terhadap rizki. Saya tidak perlu mengulangi kembali materi itu. Kalau tidak salah menurut catatan saya, terakhir kita sudah masuk pada pembahasan amalan-amalan yang bisa mendatangkan rizki. Berbagai macam amalan-amalan ketaatan yang bisa mendatangkan rizki. Betul itu ya? Terakhir itu kalau tidak salah sampai di nomor 2, yaitu istighfar amalannya. Betul. Jadi amalan yang pertama melakukan hijrah. Amalan yang kedua memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul demikian Bapak Ibu catatannya? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan amalan-amalan berikutnya yang bisa mendatangkan rizki. Tapi sebelum kita masuk ke amalan yang ketiga, saya ingin memberikan penekanan. Saya ingin memberikan penekanan bahwasanya yang namanya rizki tidak identik dengan harta atau kekayaan atau uang. Enggak. Yang namanya rizki itu adalah semua yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bermanfaat untuk hamba tersebut. Semua yang Allah halalkan untuk hambanya. Seperti diantaranya adalah yaitu Allah memberikan kita pasangan hidup yang soleh dan soleha, itu juga rizki. Allah berikan kita anak keturunan soleh soleha, itu juga rizki. Allah berikan kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, penuh cinta dan kasih sayang, kebahagiaan, itu juga rizki. Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah, itu juga rizki. Allah berikan kita kesehatan, sehat itu rizki. Banyak. Jadi rizki itu tidak identik dengan harta, kekayaan, atau uang. Baik. Terus berikutnya yang perlu Bapak Ibu pahami juga untuk menekankan ini. Untuk menekankan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami bacakan penggalan potongan hadisnya karena sesuai tema yang sedang kita bahas malam hari ini. Apa sabda Nabi? Fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi. Artinya, sesungguhnya rizki di sisi Allah. Nah, ya kan? Sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu ada amalan-amalan ketaatan kepada Allah yang bisa mendatangkan rizki. Lah yang sudah kita bahas
baru 2 amalan ketaatannya. Yang pertama melakukan hijrah, eksodus. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita lanjutkan amalan nomor 3. Amalan ketaatan kepada Allah yang bisa mendatangkan rizki. Yang ketiga adalah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Mana dalilnya? Pasti harus didukung dalil. Mana dalil yang menunjukkan orang itu kalau pandai bersyukur, orang itu kalau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan berikan dia rizki. Dalilnya adalah disebutkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Suratnya adalah surat yang ke-14 Ibrahim. Ayatnya ayat yang ke-7. Surat yang ke-14 Ibrahim. Ayatnya ayat yang ke-7. Mari kita dengarkan murotalnya. Surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya ayat 7. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pada hafal ayat ini. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Karena banyak sekali di antara para asatidzah menyampaikan ayat ini. Baik pada khutbah Jumat atau dalam jemaahnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Ini syaratnya. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, apapun bentuknya nikmat itu, maka niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Nah, jelas sekali. Maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Yang ditambah itu apanya? Kata para alim ulama, yang ditambah itu ada 2. Yang pertama ditambah dari sisi kuantitasnya dan ditambah dari sisi kualitasnya. Saya ulang. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu. Yang ditambah itu yaitu dari sisi kuantitas nikmat itu. Dan yang kedua, kualitas nikmat tersebut. Apa maksudnya kuantitas nikmat dan kualitas nikmat? Yang dimaksud dengan ditambah dari sisi kuantitasnya, jumlah nikmatnya ditambah. Jumlahnya ditambah. Ya, jumlahnya ditambah. Prosentasenya ditambah. Ya, macam-macam nikmatnya ditambah. Nah itu maksudnya kuantitas. Kalau yang kedua ditambah dari sisi kualitasnya. Maksudnya apa? Nilai keberkahannya ditambah. Jadi nikmat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, sehatnya, ya, semuanya diberkahi oleh Allah. Termasuk hartanya, termasuk anak keturunannya barokah, rumah tangganya barokah. Itu kalau bersyukur syaratnya. Tetapi sebaliknya, silakan Mas, lanjut. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku. Nah, jika kalian kufur mengingkari nikmat tersebut, lanjut. Maka pasti azabku sangat berat. Baik, ancamannya adalah mendapatkan azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya akan jelaskan masalah nikmat ini, ya. Dan ini harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Pak, Bu, mohon maaf ini, mohon maaf. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nah, tidak akan berubah menjadi azab. Sebagaimana tadi ayatnya yang kita dengarkan, terjemahannya. Kalau kita bersyukur kan nikmatnya ditambah. Kalau kita kufur, ingkar, kan ancamannya azab. Baik, nikmat tidak akan pernah berubah menjadi azab. Ya. Nikmat tidak akan pernah berubah menjadi azab kalau kita melakukan 6 syarat. Nah, 6 syarat. Ada 6 syarat agar nikmat itu tidak berubah menjadi nikmah. Nah, gitu aja.
Jadi tolong Bapak Ibu bisa membedakan antara nikmah dengan nikmah. Bedanya cuma satu huruf hijaiyah. Kalau nikmah, nikmatun itu kalau ditulis pakai huruf Arab, nun, ain digandeng jadi satu, nun sama ain, terus mim, terus digandeng lagi tak marbuto. Nikmatun. Baik. Yang satunya tidak, nikmah. Nun, qaf digandeng semua ini. Nun, qaf, mim, tak marbuto. Nah, bedanya di huruf apa dengan apa ini? Ain sama qaf. Yang satunya ni'mah pakai huruf ain, yang satunya niqmah pakai huruf qaf. Tapi artinya seperti bumi dengan langit. Artinya seperti langit dengan bumi. Apa itu artinya? Kalau nikmah yang pakai ain itu karunia Allah, pemberian Allah. Oh, itu ya. Banyak sehat, pasangan hidup soleh-soleha, anak keturunan soleh-soleha, rumah tangga bahagia, pekerjaan lancar, bisnis lancar, ya. Itu ya, terus anaknya diterima di perguruan tinggi negeri misalnya, terus kemudian usaha perdagangannya yaitu lancar, ya. Keluarganya semua adalah keluarga orang-orang soleh, soleha. Itu namanya nikmah yang pakai ain, pakai ain. Tetapi sebaliknya nikmatun, bertolak belakang artinya. Yang pakai qaf, nikmatun, apa artinya? Adab, yang tadi sudah kita dengarkan. Nikmah itu adab. Adab. Makanya tadi saya katakan, kembali yang tadi saya katakan di awal, agar nikmah tidak berubah menjadi nikmah. Itu ya. Agar karunia Allah tidak berubah menjadi adab, syaratnya 6. Lakukan 6 ini, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Terus dikasih nikmat oleh Allah, terus. Asalkan 6 ini dilakukan. Ustadz dikurangi 1, gak bisa. Gak bisa. 6-6-nya harus dilakukan. Ya. Oh mohon maaf, bukan 6, 7 maksud saya, 7. Maaf, 7. Ya. 7. Ya. Ya. Gak lah, masa jam 9 ya. 7. Ya, baik. Saya senang dengan angka 7. Ya. Baik, kita buat 7. Bahkan ada buku judulnya, silakan dicari di toko buku. Silakan. Itu kitab Arab tapi sudah ditranslate, diterjemahkan bahasa Indonesia. Bukunya lumayan agak tebal, warnanya putih. Judulnya adalah, bagus buku itu, kitab Arab itu. Tapi sudah diterjemahkan, judulnya Misteri Angka 7 dalam Al-Quran. Ini yang pecinta bola ya. Misteri angka 7. Panjenengan lihat. Semua Al-Quran dan hadis semuanya pakai angka 7. Orang tawaf berapa putaran? Sa'i, sofa, marwah berapa putaran? Langit diciptakan berapa tingkatan? 7. 7 petala langit, 7 petala bumi. Orang lempar jumroh berapa? Ya. Terus kemudian banyak sekali. Sampai-sampai disebutkan bahwasannya apa ini? Kenapa? Ya betul. Ketika seseorang itu membersihkan najis besar, najis mughaladah, ya, dijilat anjing itu kan najis, maka membersihkannya adalah dengan 7 air. Salah satunya adalah dengan tanah. Loh, 7 juga. Banyak. Makanya sampai ada judul buku Misteri Angka 7. Itu baru angka 7. Ada lagi misteri angka 19. Ada. Bapak Ibu kalau baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf itu. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, bismillah, ar-Rahman ar-Rahim, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19. Rahim. 19. Ternyata seluruh jumlah isi Al-Quran, jumlah ayat atau jumlah huruf dalam Al-Quran itu hasil perkalian 19 kali berapa akan ketemu itu. Akan ketemu. Jadi misalnya jumlah huruf alif dalam Al-Quran sekian puluh ribu, itu kalau dibagi 19 ketemunya wungkul, nggak ada koma, nggak ada. Semuanya.
istimewa dalam Al-Quran. Itu baru masalah angka, belum yang lain. Kembali ke materi kita, ya. Jadi ada 7 tips, 7 kiat supaya kita termasuk hamba yang bersyukur, supaya nikmat tidak berubah menjadi nikmat, supaya karunia Allah tidak berubah menjadi adab. 7 tips. Apa yang pertama? Yang pertama adalah imani. Berarti harus meyakini. Imani berarti meyakini. Imani semua nikmat yang kita terima ini datangnya dari Allah. Imani. Tanamkan dalam hati keyakinan. Imani. Semua nikmat yang kita terima ini datangnya dari Allah. Sehat dari Allah, diberikan pasangan hidup soleh-soleha dari Allah, diberikan anak keturunan soleh-soleha dari Allah, dimudahkan kita untuk beribadah dari Allah, dimudahkan kita bekerja dari Allah. Semuanya Allah. Kembalikan kepada Allah semuanya. Jangan kayak Korun. Korun ini sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Anak pamannya Nabi Musa. Jadi bapaknya Korun sama ayahnya Nabi Musa satu saudara kandung. Berarti misanan. Korun namanya disebutkan dalam Al-Quran bukan karena dia orang soleh. Seperti Luqman, kan ada surat Luqman. Itu orang soleh. Tapi kalau Korun namanya ada dalam Al-Quran. Allah sebut Korun, Fir'aun disebut oleh Allah. Bukan karena dia orang soleh. Tetapi Korun manusia bakhil. Nah, yang dia mengatakan harta yang aku miliki ini adalah karena kepiawaian aku dalam berusaha. Dia tidak katakan hartanya dari Allah. Makanya jadi adab. Korun dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah. Sampai sekarang ada istilah harta karun. Harta karun, harta korun. Ya, baik. Mana dalilnya Korun tidak mengatakan dari Allah? Makanya kita nggak boleh niru seperti Korun, supaya kita nikmat itu nggak jadi adab. Akibatnya kalau kayak Korun jadi adab. Ya, dalilnya adalah bisa dilihat di dalam Al-Quran surat nomor 16. Surat nomor 28 maksud saya. Surat nomor 28 ayat 78. Surat nomor 28. Betul, Al-Qasas ayatnya 78. Al-Qasas ayat 78. Korun berkata, apa kata Korun? Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. No, dia tidak katakan dari Allah. Dia katakan karena kepintaran yang dia miliki, kepiawaian dia dalam berbisnis, dalam berusaha. Lanjut, silakan. Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya Dan lebih banyak mengumpulkan harta. Terus. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Nah, Korun diazab oleh Allah karena dia tidak katakan harta yang dia miliki dari Allah. Baik, saya tambahkan satu dalil lagi terkait Korun, masalah Korun, terkait Korun. Korun tidak bersyukur. Dia mengatakan harta itu datangnya atas kepintaran dia. Surat 39. Kita lihat surat 39 Az-Zumar. Ayatnya 49. Surat 39 ayat 49. Mudah diingat ini. Surat 39 ayat 49. 39 ayat 49. Silakan. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata. Baik, kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Loh. Ya, karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, jadi kalau masih ada orang-orang di luar sana, bukan di sini, di luar sana, yang ketika dia mendapatkan kesulitan, ya, dia ingat kepada Allah, ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Engkau ya Allah.
Ya Allah, mudahkan urusan anak-anakku ya Allah dalam sekolahnya. Berikan yang terbaik ya Allah untuk anak-anakku. Baik, begitu dikabulkan doanya oleh Allah, anaknya lulusan terbaik, bahkan cum laude. Apa kata orang tuanya? Untung loh anakku itu tak leskan. Untung. Itu coba kalau ndak tak panggilkan guru private, wah wis koyo gak cum laude koyo. Untung loh, untung ya. Saya ya Allah sembuhkan penyakit saya waktu sakit, ketika dikasih sehat. Untung loh, pinter dokter ini, pinter. Gak apa-apa meskipun larang tapi waras. Pinter dokter ini. Tolong dibawa ke dokter itu, pinter. Dia tidak katakan itu dari Allah. Mana mungkin Allah nambah nikmatnya. Justru Allah akan berikan adab kepada dia. Kalau tidak di dunia, ya nanti di akhirat. Banyak nggak orang-orang model kayak begini? Hanya ya. Jadi ingat Allah pada saat sulit, susah. Ketika dia diberikan nikmat, dia lupa dengan sang pemberi solusi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lalu dia katakan itu semua karena si fulan, karena si fulan. Sama persis dia ada di surat Az-Zumar. Mumpung buka surat Az-Zumar ini. Persis ceritanya hampir mirip. Surat Az-Zumar, tolong dibuka surat Az-Zumar ayat 65, coba. 65. Surat 39. Ayatnya 65. Oh bukan ya. Surat 29. Bukan 39, coba persis. Surat Al-Ankabut betul, coba. Surat 29, maaf. Ya surat 29 coba. Ayatnya 65. Betul. Surat 29 Al-Ankabut ayat 65. Al-Ankabut bukan Az-Zumar. Al-Ankabut surat 29 ayat 65. Kita dengarkan. Mirip ceritanya ini. Mirip. Ingat Allah ketika susah. Pada waktu dikasih kenikmatan lupa sama Allah. Surat Al-Ankabut ayat 65. Maka apabila mereka naik kapal, Ini diceritakan nih. Ketika mereka naik kapal. Lanjut. mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Stop. Sampai di situ dulu mas. Ketika mereka naik kapal. Kapal itu diterpa ombak yang sangat besar. Oleng kapal itu. Mereka minta, ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Engkau pemberi selamat ya Allah. Jangan engkau berikan timpakan kami, yaitu tenggelam dalam lautan ini ya Allah. Ya Allah, minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang disebut ketika kapal oleng. Begitu kapal berhasil sampai ke daratan, gak ada satupun di antara mereka yang tenggelam. Selamat sampai ke darat. Silakan mas, lanjut. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, Nah, apa yang terjadi? malah mereka kembali menyekutukan Allah. Apa kata mereka? Untung loh, nakodai pinter. Itu coba gak pinter, wah kelelep Pak Dewi. Untung kapalnya itu kapal masih pembuatan baru. Itu kalau kapal tua yang kita naiki, wah ya kelelep. Satunya lagi ngomong, untung di kapal itu ada Pak Yainya. Ya. Karena dia minta terus. Iku coba kono Pak Yai iku, wah entek awak dewi. Ada ndak orang-orang model kayak begini? Itu katanya Allah syirik. Malah azab yang akan Allah turunkan. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Makanya orang itu selalu ingat Allah di saat susah. Pada saat dia mendapatkan kenikmatan, ya. Pada saat dia mendapatkan kondisi yang fine saja, enak hidupnya, dia lupa dengan Allah. Makanya yang nomor satu tipsnya, tanamkan dalam hati, semua yang kita terima ini datangnya dari apa? Dari Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya Ustaz? Kita harus menanamkan dalam diri kita, semua ini datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surat 16 mas, ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surat 16 ayat 53. Silakan mas. Surat 16 An-Nahl ayat 53. 16 ayat 53. Baca mas. Dan segala nikmat yang ada padamu. Ulang lagi mas. Dan segala nikmat yang ada padamu. Ya. Datangnya dari Allah. Oh jelas sekali. Datangnya dari Allah. Tanamkan dalam hati. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 2, tips nomor 2.
supaya nikmat tidak berubah menjadi nikmah, supaya karunia Allah tidak berubah jadi adab. Ya. Yang kedua adalah tanamkan dalam hati keyakinan, imani. Disingkat gitu aja enggak apa-apa, imani. Atau tanamkan dalam hati keyakinan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak selalu identik dengan rizki atau harta. Enggak. Imani, tanamkan dalam hati. Harus yakin ini ya, harus yakin. Yang namanya nikmat itu tidak harus rizki, tidak harus harta, kekayaan. Enggak. Tetapi bisa selain rizki atau harta kekayaan. Contohnya, tak tunjukkan ayatnya, silakan panjenengan nanti simpulkan ayatnya. Tak tunjukkan. Saya ulang ya, nomor 2 ya, nomor 2. Imani, tanamkan dalam hati keyakinan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak identik dengan rizki atau harta kekayaan. Tapi bisa berupa yang lain. Ya. Kalimatnya tidak harus letter plek seperti yang saya diringkas sendiri aja Bapak Ibu. Contohnya apa? Tak kasih dalilnya dulu, nanti tolong disimpulkan. Kira-kira yang dibaca ini nikmat apa yang Allah berikan? Yang dibaca ini nikmat apa? Mas dibantu surat nomor 49 Mas, ayat 17. Surat 49 itu surat apa? Betul, Al-Hujurat, sahih. Al-Hujurat ayatnya 17. Al-Hujurat ayat 17, surat 49 ayat 17. Ayo nanti Bapak Ibu tak tanya, kira-kira ayat yang sebentar lagi kita dengarkan ini, itu nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Mas, ayo. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Lanjut. Katakanlah. Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya, hati-hati. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Terus, jika kamu orang yang benar. Nikmat apa berarti? Nikmat Islam, nikmat iman. Kita dijadikan oleh Allah orang Islam, nikmat. Kita dijadikan oleh Allah orang beriman, nikmat. Jadi nikmat itu tidak harus harta kekayaan. Jadi wong Islam itu nikmat. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Nabi kan pernah menjenguk anaknya orang Yahudi. Anaknya orang Yahudi sakit, dijenguk sama Nabi. Berarti kalau gitu Ustadz, Nabi kan jenguk anaknya orang Yahudi. Berarti anak itu bukan Islam. Bukan. Berarti kalau gitu Ustadz, kalau saya, tetangga saya Kristen Nasrani, itu sakit tak jenguk boleh? Boleh. Bahkan bukan hanya jenguk, ruqyah boleh diruqyah. Karena ada dalilnya, boleh. Diruqyah. Bahkan kita perintahkan dia untuk masuk Islam. Saya lanjutkan ceritanya. Nabi menjenguk anaknya orang Yahudi. Ketika Nabi sampai di ruangannya anak itu, ya, terus kemudian Nabi berdiri berada di sebelah kanan anak itu. Si bapaknya anak ini di samping kirinya anak ini. Lalu Nabi berkata, aslim, masuklah kamu Islam. Masuk Islamnya. Si anak ini habis lihat Nabi, lihat bapaknya. Terus habis lihat bapaknya, lihat Nabi lagi. Kata Nabi, aslim, masuklah kamu Islam. Anak ini lihat bapaknya, takut soalnya sama bapaknya. Akhirnya bapaknya berkata, ikutilah agamanya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Ya Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi kalau manggil Nabi kita Abul Qasim. Maka anak ini baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Nabi keluar dari ruangannya anak itu. Lalu Nabi berdoa sambil mengucapkan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari api neraka. Berarti dadi wong Islam selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat, jadi tidak harus harta, ya.
kekayaan, enggak. Jadi makanya kalau ada orang Islam sambatan toh. Ya, itu sampaikan, Anda itu jadi orang Islam itu sudah nikmat. Syukuri. Nah, itu ya. Terus tak tambahkan lagi. Nanti tolong ditebak lagi ya, nikmat apa? Ini selain harta ini, selain kekayaan, selain harta. Baik. Coba dibuka Mas, dibantu. Quran suratnya surat yang ketiga. 103. Surat 3 Ali Imran ayat 103. Oh, kalau ini banyak yang hafal lah. Banyak lah. Gitu ya. Karena gandengannya kan 104. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa dan seterusnya ya. Baik, saya dulu waktu sekolah di Muhammadiyah sama Ustadz Naji Iksan, kan saya muridnya beliau, guru saya, guru bahasa Arab, guru akidah, kepala sekolah beliau, ya di SMA Muhammadiyah dulu. Itu suruh ngapalkan ayat ini, wal takum minkum ummatu yad'una, ya. Baik, ini 103, silakan. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Belum poinnya, lanjut. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Hati-hati, lanjut. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Loh, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Terakhir, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Berarti nikmat apa ini? Ya, hanya bersaudara saja? Enggak. Bukan. Di dalam ayat ini ada dua nikmat. Yang satu kelihatan memang, yang panjenengan sebut tadi, nikmat bersaudara. Dijadikan kita bersaudara sesama muslim. Yang satu lagi ada. Tadi kita dengarkan begini terjemahannya tadi itu. Begini. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Maksudnya apa? Diberi hidayah. Dulunya mereka kafir, sahabat. Lalu kemudian Allah berikan mereka hidayah. Sehingga mereka selamat dari jurang neraka. Makanya kita dikasih hidayah, ini nikmat. Masih banyak orang di luar sana yang mereka belum dapat hidayah. Ya kita doakan mereka. Ya, kita doakan, termasuk yang bisa ngomong bicara semut, bahasa cacing. Kita doakan supaya dapat hidayah. Gitu loh. Ya. Kan gitu ya. Bisa menolak apa ini adab neraka kan gitu ya. Baik. Kita doakan supaya dapat hidayah seperti itu. Karena dia mengaku muslim. Ya kita doakan supaya dapat hidayah. Mahal loh Pak, Bu, maaf. Ada orang di zaman Nabi. Tiap hari ketemu Nabi. Tiap hari lihat Nabi. Tiap hari lihat raut wajah Nabi. Tapi maaf beribu maaf. Hidayah tidak masuk dalam hatinya. Matinya kafir. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Ketemu Nabi, dialog ngobrol sama Nabi, lihat Nabi. Panjenengan gak pernah lihat Nabi. Panjenengan tidak pernah ketemu Nabi. Panjenengan tidak pernah ngobrol sama Nabi. Tapi panjenengan ada di atas petunjuk Nabi. Ini mahal harganya. Hidayah Bapak Ibu sekalian. Harus disyukuri. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baik, jadi ada dua nikmat ya. Ya, kalau di total dari atas tadi, yang pertama tadi nikmat apa tadi? Selain harta kekayaan. Selain harta kekayaan, yang tadi al-hujurat, Islam. Terus kemudian yang kedua bersaudara. Terus berikutnya barusan tadi tambah nikmat hidayah. Islam, bersaudara, sama hidayah. Baik, totalnya ini. Saya tambahkan terakhir satu lagi ayat Al-Maidah. Terakhir Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Surat nomor 5. Ayatnya adalah ayat yang ke-11. Al-Maidah ayat 11. Al-Maidah ayat 11. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Al-Maidah ayat 11. Orang-orang yang beriman. Hati-hati, ada nikmat apa ini yang Allah berikan? Silakan.
Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu Ketika apa? ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. terus Dan bertawakallah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. nah, nikmat apa ini? Nikmat apa? Keamanan. Yang benar itu bukan nikmat tawakal, bukan. Ingat kalimatnya, saya bacakan ya. Lihat baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, belum poinnya. Ingatlah nikmat Allah. Loh, nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Berarti kita diselamatkan dari orang-orang yang berniat untuk berbuat jahat kepada kita. Jadi kalau begitu, Anda selamat dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, itu juga nih. Termasuk di jalan. Sadar tidak sadar, kadang-kadang kita kufur. Contoh, sudah jalan ini enak, sesuai ini ya. Kilometer di perkotaan 60 km per jam. Ini ngikuti ulil amri sudah ya. Sudah ternyata dipotong dari belakang. Set. Ya. Itu langsung kita rem mendadak, banting setir. Itu muncul lisan bilang sama istrinya, ya apa karepe wong iki rek anu ya. Untung mau aku iso langsung refleks anu. Untung aku iso Untung aku banting kiri. Iku mau tak banting no yang kanan. Wah ditabrak truk aku mau. Untung bukan Allah. Sampaikan Allah yang menyelamatkan aku. Allah. Bukan karena saya banting ke kiri. Sering enggak yang kayak begini? Kalimat kufur sering keluar di lisan kita. Ya Allah. Iya. Iya, betul. Memuji Allah. Ingat semua ini dari Allah Azza wa Jalla yang menyelamatkan kita. Nah, gitu ya. Sadar tidak sadar itu sering kali kita lakukan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Contoh lagi, contoh misalnya. Contoh ya. Ternyata ketika angin kencang, kita parkir, ternyata mobil di depan kita kejatuhan reklame atau kejatuhan pohon. Itu kita langsung alarm nyala terus. Ini yang kejatuhan mobil itu. Itu kita alhamdulillah. Ya, mesti nyebut alhamdulillah, tapi ada komanya ini. Ada komanya. Untung aku parkirku rodok buri. Iku mau coba aku parkirin ngarep wah kena pisan mobilku. Wong sudah alhamdulillah. Ngapain pakai nyebut dirinya seakan-akan bukan Allah yang menyelamatkan saya, harta saya. Ya, seperti itu. Ayo gimana? Baik, jadi ini ya. Sekarang yang nomor 3. Tips kiat-kiat supaya nikmat tidak berubah menjadi nikmah. Ya, karunia Allah tidak berubah menjadi adab. Apa yang nomor 3? Tanamkan dalam hati keyakinan. Berarti iman. Imani. Tanamkan dalam hati keyakinan. Ya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dihitung. Saya ulang, tanamkan dalam hati keyakinan atau imani bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dihitung jumlahnya. Karena betapa banyak yang Allah berikan. Imani, gak bisa dihitung. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, semuanya nikmat. Tidur itu juga nikmat. Tidur itu nikmat. Ya. Mana dalilnya? Dalil. Ya, dalilnya adalah suratnya 14 Ibrahim. Surat 14 Ibrahim ayatnya 34. Surat Ibrahim surat nomor 14 ayatnya 34. Surat Ibrahim ayat 34. Memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Tuh, jelas sekali. Maka supaya karunia tidak berubah menjadi adab,
tanamkan dalam hati kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung. Nggak mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Nomor 4. Basahi lisan kita dengan sering-sering memuji Allah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, mengucapkan Alhamdulillah. Saya ulang, basahi lisan kita dengan sering-sering memuji dan menyebut nikmat Allah. Basahi lisan kita dengan sering-sering memuji dan menyebut nikmat Allah. Ayo tak bacakan ayatnya, coba ditebak surat apa ini kira-kira. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayo. Surat Ad-Duha. Ya. Surat Ad-Duha ayatnya ayat 11. Nggak perlu dibuka ya. Jadi intinya adalah terhadap nikmat Rabbmu, hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Sering memuji Allah. Sering memuji Allah. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai Nabi itu kalau mendapatkan berita yang tidak menggembirakan, berita yang menyedihkan, Nabi tetap memuji Allah. Bapak Ibu tahu yang Nabi sebut kapan? Apa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kalau kita mendapatkan satu hal yang tidak baik, ya, maka yang kita baca apa? Nah, barakallahu fiik, benar, sahih. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Tapi sebaliknya kalau kita mendapatkan berita yang menggembirakan, yang menyenangkan, kondisi yang membuat kita senang, maka ucapkan alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua amalan. Itu kalau mendapatkan nikmat yang menyenangkan. Tapi kalau yang tidak menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Iya. Baik, jadi ini sering-sering menyebut nama Allah, memuji Allah. Ya, punya suami menjengkelkan, alhamdulillah. Punya istri cerewet, tiap pagi sama sore kayak zikir pagi petang ini. Ya, ngomel terus, alhamdulillah. Syukur. Ya, 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 ditambah ala kulli hal, ya nggak apa-apa ya. Boleh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas seluruh keadaan. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Anak nggak nurut. Alhamdulillahi ala kulli. Pasti semua ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor berapa? Nah, 5. Lah, yang nomor 5 ini intinya di sini. Kadang-kadang orang itu nggak paham. Yang nomor 5 ini adalah, supaya karunia tidak jadi adab, nikmat tidak berubah menjadi nikmah. Yang nomor 5 adalah, gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan, gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, dalam rangka untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan jangan gunakan untuk maksiat. Jangan. Gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk mentaati Allah. Jangan gunakan untuk maksiat. Jangan. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 147. An-Nisa 147. An-Nisa 147. Kita dengarkan. Nah, ini penting ini ayat ini. An-Nisa 147. Kita dengarkan. Surat nomor 4. Tidak akan menyiksamu jika kamu. Ulang lagi, pelan-pelan. Allah tidak akan menyiksamu. Sekali lagi, Mas. Allah tidak akan menyiksamu. Allah tidak akan mengadab engkau, kata Allah Azza wa Jalla. Jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi katanya para alim ulama, kalau kita gunakan semua fasilitas
yang Allah berikan kepada kita ini dalam rangka untuk ibadah, mentaati Allah, Allah nggak mungkin ngadab kita, nggak mungkin. Kenapa kok diadab? Karena dia menyalahgunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Allah berikan kita alat indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk bicara, tangan, kaki, ini alat indera. Ternyata matanya untuk dipakai melihat. Wih. Wow. Melihat aurat. Telinganya digunakan untuk mendengarkan gunjingan. Lisannya dipakai untuk berkata jorok, kotor, keji. Tangannya untuk mengambil harta orang, korupsi, begal, macam-macam, dolim sama orang. Kakinya ke tempat maksiat, ke tempat-tempat perzinahan. Untuk minum khamar dan seterusnya. Rizki yang Allah berikan dipakai untuk maksiat. Maka Allah akan turunkan azab. Lihat tadi ayatnya, mana mungkin Allah menyiksa kalian kalau kalian bersyukur. Yang diadab itu kalau nggak syukur. Cirinya apa? Menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Gini loh Bapak Ibu, gini loh. Kalau misalnya ada seseorang ingin bermaksiat, silakan maksiat, silakan maksiat. Mau minum, mau zina. Tapi jangan menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Ya. Pakai uang kan dia? Untuk zina kan pakai uang. Baik, untuk beli khamar, minum-minuman, memabukkan kan pakai uang. Jangan pakai harta yang sudah Allah berikan. Cari sendiri. Kan dolim ceritanya. Dikasih sama Allah tapi dipakai untuk maksiat. Apa nggak malu? Ya. Seperti itu ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini gunakan seluruh nikmat dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Pak, Bu, mohon maaf. Pernah dengar tidak hadis Nabi kalau sholat malam sampai bengkak kaki beliau? Bengkak itu karena lamanya berdiri. Bukan karena lamanya sujud. Bukan. Karena surat yang Nabi baca ketika sholat malam tahajud setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jadi bukan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bukan. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kenapa kok dibalik Ustaz? Mestinya kan kalau urut kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Seakan-akan Nabi hendak mengajarkan kepada kita, kalau sholat sunnah, suratnya yang dibaca ndak urut ndak apa-apa. Contoh, Anda sholat duha, rokaat pertama adalah Kul a'udhu birabbil falaq. Rokaat kedua Kul huwallahu ahad. Rokaat pertama Kul huwallahu ahad. Rokaat kedua mundur. Inna a'toinakal kausar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib, urut. Sholat wajib urut. Maksudnya urut, surat yang dibaca, rokaat pertama dengan rokaat kedua adalah surat setelahnya. Contoh, rokaat pertama dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Maka rokaat kedua silakan. Boleh idaja'a, boleh tabat yada, atau boleh kul wallah, atau boleh kul a'udzu birabbil, atau kul a'udzu birabbin nas. Silakan dipilih. Setelahnya. Itu kalau wajib. Jangan rokaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rokaat kedua yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mundur. Salah. Berarti nggak sesuai adab ini. Adabnya itu adalah urut kalau sholat apa tadi? Wajib. Ya. Lah ini tidak, sholat wajib rokaat pertama kul a'udzu birabbin nas, entek habis. Berarti rokaat kedua dia harus baca apa? Al-Baqarah. Kan terakhir surat apa? Terakhir An-Nas. Nah setelahnya. Gak ada yang baleni satu lagi Al-Fatihah atau setelahnya Al-Baqarah. Gak mungkin dia baca Al-Fatihah lagi kan? Ya Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Boleh tidak? Boleh lah wong ayat ya. Cuman kan kebangetan gitu loh Bapak Ibu sekalian. Tambahkan dengan ayat muhkamat, ayat mutasyabihat plus ayat muhkamat. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tambahkan sekalipun satu ayat. Ya, baik kita lanjutkan.
Jadi intinya adalah dalam hal ini gunakan seluruh. Nabi itu kalau sholat sampai bengkak kakinya. Tahu tidak ketika Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi, Ummul Mukminin, wahai Rasulullah, mengapa Anda menyusahkan diri seperti ini? Bukankah dosa Anda kalau ada, dosa Anda kalau ada, yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni. Itu ada di surat Al-Fat ayat 2. Dosanya Nabi kalau ada yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni. Bukankah dosa Anda sudah diampuni oleh Allah? Anda ini maksum, terhindar dari dosa maksiat. Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi, sholat sampai bengkak kakinya. Itu Nabi menjawab, afala akunu abdan syakuro. Tidakkah aku senang disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur. Berarti Nabi memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada beliau untuk ibadah. Padahal fasilitasnya Nabi sama kita lebih banyak kita atau lebih banyak Nabi? Kita. Bapak Ibu tahu Nabi wafat ninggali apa? Nabi wafat meninggalkan satu baju besi perangnya. Yang kedua adalah sepetak lahan kosong itu pun diwakafkan. Sama yaitu selain baju besi adalah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang beliau pakai hanya itu aja. Iya. Padahal pakaian yang Nabi pakai itu tidak kayak kita ganta-ganti. Apalagi ibu-ibu, hari Senin pakai apa, tasnya warna apa. Hari Selasa warna hitam, bajunya hijau, tasnya hijau. Hari Rebu bajunya biru, tasnya biru. Banyak lemari dibuka. Itu Nabi sederhana, tapi sholatnya sampai bengkak. Kita memang betul bengkak, asam urat soalnya. Bukan karena lamanya tapi karena itu beda, kelasnya beda. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan. Ada orang dikasih nikmat tambah sugih, tambah kaya. Dulu sebelum dia punya mobil, punya harta kekayaan, itu kalau lewat suka nyapa orang. Assalamualaikum Pak, Bu, assalamualaikum. Ya, suka nyapa orang. Begitu punya mobil, salamnya ganti. Itu pun kaca pakai ditutup lagi, nggak dibuka. Mana salamnya? Berarti tambah sugih, tambah kaya, bukan tambah dekat kepada Allah, malah jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya ayo kita manfaatkan fasilitas ini. Anda diberikan kendaraan taklim, meskipun jauh datang. Sebab aneh orang zaman sekarang. Ya, kenapa tidak taklim kadon? Sudah. Kenapa kok tidak taklim? Repot. Benturan sama kerjaan. Macam-macam alasannya. Padahal sudah dikasih fasilitas oleh Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Kita lanjutkan. Dulu di zaman Nabi nggak ada taklim terus ada pastel kayak gini. Nggak ada. Ustaz kok tahu ngintip saya tadi? Nggak ada. Ini antum semua dikasih fasilitas sama Ustaz Samsul Ma'arif. Ya. Sudah dikasih tempat enak, nyaman, ya sebelah kolam renang lagi, ya, masya Allah, ya dikasih makan loh, coba dikasih hidangan, masya Allah ini, ya kurang apa? Manfaatkan, yaitu untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Rugi kalau tidak kita manfaatkan. Lanjut sekarang nomor berapa? 6. Yang keenam dalam urusan dunia. Ini supaya karunia tidak jadi azab ya. Supaya nikmat tidak berubah menjadi nikmah. Yang keenam adalah dalam urusan dunia. Lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Gak usah iri, jangan iri. Kalau urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Dalam urusan akhirat ini ibadah akhirat, lihatlah orang yang ada di atas kita. Kalau urusan dunia, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Kalau urusan akhirat, lihatlah orang yang ada di atas kita. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim, saya bacakan aja nomor aslinya.
Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim nomornya 2963. 2963. Saya bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tasdaru ni'matallah." Apa kata Nabi? Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Ya, karena yang demikian itu kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah, ya, yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau urusan dunia lihat yang di bawah, kalau urusan akhirat lihat yang di atas. Contoh. Ketika kita berikan Allah karunia nikmat berupa mobil, katakan dalam hati, alhamdulillah, Allah berikan saya kendaraan berupa mobil. Teman saya kemana-mana naik motor, ya kehujanan, ya kena panas. Alhamdulillah Allah berikan saya mobil. Bagi kita, qadarullah, yang diberikan yaitu roda 2, motor. Kita nggak punya mobil. Alhamdulillah saya masih punya motor. Allah berikan saya motor. Tetangga saya atau teman saya nggak punya motor, kemana-mana harus naik sepeda angin, sepeda pancal. Bagi kita qadarullah hanya punya sepeda angin. Alhamdulillah Allah berikan saya kendaraan berupa sepeda angin. Teman saya kemana-mana jalan kaki, nggak punya apa-apa. Bagi kita yang qadarullah, kita punya 2 kaki tok, nggak punya kendaraan. Alhamdulillah Mas, Allah masih berikan saya 2 kaki. Karena teman saya di luar sana, saudara saya di luar sana, mereka nggak bisa jalan karena lumpuh. Bagi mereka yang hanya diberikan 1 kaki, mereka lumpuh, maka tanamkan dalam hati, alhamdulillah Allah masih berikan saya keadaan seperti ini sehat. Masih banyak orang di luar sana yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat, menikmati ketemu lagi Ramadan, ketemu lagi puasa Asyura, ketemu lagi puasa Arafah. Karena mereka telah berpulang menghadap Allah. Saya meskipun kondisi seperti ini masih dikasih kesempatan oleh Allah. Berarti Allah sayang kepada saya. Itu mestinya. Tapi kalau urusan akhirat, misalnya ada orang usianya sudah tua, di atas kita, tapi hafal Quran. Opo aku kok gak iso kayak orang itu? Kenapa? Usia saya lebih muda daripada dia, tapi dia hafal Quran. Kenapa saya gak hafal Quran? Gak bisa kayak orang itu. Makanya gak usah iri ya sama orang yang punya diberikan harta. Ya, gimana Ustadz caranya ngilangkan sikap iri ini gimana? Bapak Ibu harus tahu ya, iri itu iri, hasad, dengki, iri. Itu penyakit pertama yang muncul di langit. Dosa pertama di langit itu bukan sombong, iri yang pertama. Iblis itu iri dengan Nabi Adam. Kenapa malaikat itu sujud kepada Adam? Mestinya malaikat itu sujud kepada dirinya. Karena dia merasa, lah ini muncul sombong, ujub. Dia merasa aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah yang diberi bentuk. Sombong, awalnya iri. Ketika turun di muka bumi, dosa pertama di muka bumi bukan pembunuhan. Putranya Nabi Adam bunuh saudara kandungnya, bukan. Dosa pertama itu iri. Kobil, yang konon katanya namanya Kobil, padahal ini riwayatnya Israiliyat. Yang benar itu adalah putranya Nabi Adam gitu aja, yang tega membunuh saudara kandungnya. Ya, ini misalnya nih, kita pakai misalnya ada orang mengatakan itu Kobil itu bunuh Habil karena awalnya iri. Persembahannya Habil diterima oleh Allah, persembahan dia tidak diterima. Iri, saudaranya dilenyapkan. Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Iri karena dia merasa ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada mereka. Iri ini bahaya. Dan biasanya orang kalau iri itu biasanya sak level. Pedagang ya iri sesama. Ustadz itu juga iri sesama. Ya, selevel biasanya. Gimana cara ngobati iri? Gini cara ngobatinya, gampang. Cara ngobatinya adalah tanamkan dalam hati, ya. Ketika kita melihat saudara kita kaya raya,
sedangkan ibadahnya lebih taat kita ketimbang dia. Sering ke masjid daripada dia. Tapi kenapa dia kaya raya? Opo kok sukses? Aku kok gak misalnya. Gimana cara ngobati hati kita? Ya Allah, mungkin dengan kau berikan aku harta seperti dia, mungkin saya tidak bisa ibadah istiqomah seperti sekarang ini ya Allah. Makanya kau berikan saya seperti ini supaya saya istiqomah kepadamu ya Allah. Mungkin kalau saya kaya raya, mungkin gak kayak begini nasib saya mungkin. Ibadah saya gak kayak gini. Bisa kita tanamkan seperti itu? Orang yang istrinya 2 iri. Ganteng ya gantengan aku. Ya, tapi istrinya 2. Iya, seperti itu ya. Terus iri, biasanya kalau iri, nonton opo iku koyo iku dihipnotis koyo. Ya, gak usah iri. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Terakhir 7. Terakhir yang ke-7, tips yang ke-7 supaya karunia tidak berubah menjadi adab, nikmat tidak berubah menjadi nikmah. Apa yang ke-7? Ingatlah. Harus tanamkan dalam hati ya. Keyakinan, ingatlah, imani. Setiap nikmat yang kita terima pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita terima pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Surat At-Takatsur. Ya. Surat At-Takatsur ayat terakhir ayat 8. Silakan terjemahannya. Surat 102. Surat nomor 102 At-Takatsur ayatnya ayat 8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Silakan. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Semua nikmat ini akan ditanya oleh Allah. Semuanya akan ditanya. Yang kita terima ini semuanya akan ditanya. Umur kita ditanya, ilmu kita, harta kita, ya jasad kita, tubuh kita, capeknya kita untuk apa. Itu ditanya semua nanti di hari kiamat. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jam berapa ini? 8:30. Ya apa ini? 9:4 ya. Baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini aja. Nambah 1 poin, berarti poin yang nomor berapa ini? Oh, kok poin nomor 7? Poin nomor 3 toh. Kunci-kunci rezeki, amalannya. Amalan nomor berapa? Enggak, barusan. Nomor 3. Ya, nomor 3. Baik, nomor 3. Adapun insya Allah jika Allah pertemukan kita kembali, ya kita akan masuk amalan yang nomor 4. Jadi hari ini sampai di nomor 3. Baik, sebelum saya tutup dengan kafaratul majelis, barang ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Tidak ada, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, karena besok saya harus keluar kota ya, sehingga saya butuh waktu untuk persiapan. Baik, kita tutup. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ketika kita taklim di Majelis Taklim Manarul Ilmi, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.